Oke, terima kasih Kakak Emun dari Aimere. Sekali lagi Bapak Ibu ada yang mau bicara, bisa raise hand ataupun bisa aktifkan mikrofon untuk menyampaikan hal-hal yang mau disampaikan. Dipersilakan Bapak Ibu. Atau Ibu Ketua mungkin bisa langsung meresponnya. Baik, Kak Edu. Eh, kita langsung respon saja karena belum ada yang raise hand lagi. Baik, Dari Aimere, Kakak izin untuk yang Gati ini sebenarnya tadi saya sudah sampaikan di awal. Pelaporannya sebenarnya itu tuh paling gampang. Kakak bertemu Nalo dengan beberapa eh, calon bapak, dengan ayah-ayah, terus kakak foto, kakak video, itu sudah menjadi salah satu laporan, kakak. Nah, untuk yang Gati yang tadi disampaikan kegiatan yang untuk yang di gereja itu sudah bisa dilaporkan melalui link Gati. Nanti tinggal dipilih laporannya itu kakak pilihannya itu adalah di target ayah atau calon ayah. Begitu kakak. Jadi itu sudah bisa dilaporkan kakak. Yang kegiatan untuk orang tua baptis tadi. Tapi nanti untuk laporan di link Gatinya itu kakak pilihnya itu di target ayah atau calon ayah. Terus yang kedua terkait dengan BKR tadi itu sudah ada kelompoknya ya Kak? Sudah dibentuk kelompok ya yang di Aimere. Saya tidak terlalu ini tadi. Itu kegiatannya itu kegiatan di sekolah atau bagaimana Kakak? Kak Edu. baik. Cek, Ya, 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 cek, cek. Bisa dengar? bisa-bisa. Oke. Bisa-bisa Kak. Untuk kegiatan BKR ini sudah dibentuk. Sudah dibentuk, kegiatan sudah jalan, tetapi kami tidak bisa jalannya sendiri. Karena kita Ah, harus kolaborasi, integrasi dengan kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman puskesmas. Dalam hal ini, karena mereka, kegiatan luar gedung itu ILP, yang terbaru sekarang. Kalau di puskesmas sekarang ada namanya klaster. Jadi bagaimana kemudian kami tinggal masuk dan kondisikan. Ketika sasaran itu datang adalah usia remaja, kami harus layani atau KIE terkait dengan remaja. Dan ketika yang datang adalah PUS, kami KIE tentang PUS. Program tentang PUS. Ketika yang datang lansia, kami tinggal KIE tentang lansia. Itu semua sudah ada di dalam SIGA sudah ada. Laporannya kami selalu buat seperti itu. tadi Karena kita, pertanyaannya apa Kak? Kalau kita tidak punya waktu Ibu untuk mengundang masyarakat atau saudara untuk kita buat kegiatan sendiri. Itu oh yang ya, kami buat di Aimere. oh ya, bagus itu Kak. Karena begini, untuk kegiatan pokton-pokton itu sebenarnya Bapak Ibu itu tidak harus mengundang mereka untuk mengumpulkan mereka di salah satu tempat. Ketika Bapak Ibu pergi melakukan KIE, terus di salah satu keluarga misalnya di situ ada remajanya, sebenarnya itu sudah termasuk KIE juga bagi kelompok BKR-nya. Begitu. Jadi tidak harus mengundang mereka ke salah satu tempat untuk mengumpulkan mereka. Tetapi itu tadi bagus karena itu kan sudah difasilitasi oleh puskesmas. Jadi berarti sudah dikumpulkan di satu wadah. Nah ini juga Kak Remon, ini juga sebenarnya kalau misalnya di situ ada remaja laki-laki, itu sebenarnya sudah bisa menambah target yang ada di Gati juga. Jadi kakak itu bisa lapor dua Kak, yang di BKR dengan di Gati juga sudah bisa masuk. Itu adalah laporannya nanti masuknya itu di target ayah dan calon ayah. Gitu kakak. Jadi ketika kakak mereka melakukan kegiatan di BKR, itu sebenarnya sudah bisa dapat dua kak. Sudah bisa dapat dua laporan. BKR dan juga di Gati. Itu yang terkait dengan BKR. Terus yang untuk Pick R-nya tadi, Pick R itu di Aimere sudah dibentuk atau belum kak? Yang di Aimere. Sudah dibentuk Ibu. Bahkan apa namanya pick air kit juga sudah diantar ke sekolah. Apa ya? Kendalanya bagaimana Kak Remon yang untuk Pick R nih? Di sana mereka apa namanya di waktunya. Waktunya ini kadang-kadang mereka sekolah sampai hari Sabtu. Namun hari Sabtu kita libur nih.
Tapi selama ini ya saya harus ambil salah satu hari Sabtu, saya harus turun ke Emere walaupun tempat tinggalnya sejauh. Oh, berarti ini hanya di masalah waktu saja untuk kakak Ya, mereka bisa masuk. Ya, begini Kak. Beda halnya kalau misalnya itu mereka sudah masuk di dalam mereka punya ekstrakurikuler. Itu berarti mereka akan ambil di waktu yang jam sekolahnya mereka. Contoh kayak di Kupang kayaknya sudah ada di SMA 2. Nah, tapi kalau misalnya mereka belum masukkan itu tambahan untuk mereka punya kurikulum, maka itu kita memang harus menyesuaikan dengan waktunya mereka. Jadi kita tidak bisa memaksakan sekolah itu untuk kita kasih masukan kita punya kegiatan di jam yang sesuai dengan kita punya jam kerja. Jadi kita harus menyesuaikan dengan jam dari pihak sekolah. Begitu Kak Remon. Ada tambahan lain mungkin bisa dari Kak Edu, sedikit Bu. silakan Kak Edu. Bisa Kenapa? tanya sedikit. Iya, iya, boleh, boleh, Kak. Begini Bu, mungkin ada trik-trik gitu untuk kemudian kami advokasi ke sekolah supaya bisa apa namanya bisa ada waktu untuk kami setiap bulan bisa kunjung ke sekolah. Dalam hal ini mungkin ada sekolah umum. Kalau di mahasiswa ya ada kuliah umum. Tapi kami di lapangan yang notabene-nya tidak ada kampus, ya sekolah umum. 1 bulan 1 kali mungkin ada trik-trik gitu yang sudah dibuat di teman-teman di Kupang bisa dibagikan ke kami. Terima kasih. Izin, Kak. Ini sebenarnya pendekatannya itu sebenarnya dari eh, teman-teman, teman-teman yang punya wilayah. Bagaimana pendekatannya teman-teman dengan pihak sekolah, gitu. Coba lakukan dulu advokasi dulu dengan kepala sekolah setempat supaya bisa meminta waktu di jam-jam yang memang Bapak Ibu stay di jam kerja. Begitu Bapak Ibu. Memang susah kalau misalnya harus menunggu dari provinsi yang harus melakukan advokasi. Jadi itu kami berharap teman-teman di lapangan ini lebih banyak proaktif bagaimana melakukan advokasi kepada pihak sekolah sehingga itu bisa dimasukkan dalam mereka punya kurikulum. Begitu Bapak Ibu. Mungkin itu dari kami. Ada tambahan dari Kak Edu? Silakan Kak Edu. Oke, terima kasih Ibu Onsa. Pertama terkait Gati, eh, tadi ada pertanyaan tentang trik ya. Sebenarnya Gati tadi sudah kami katakan, Ibu Onsa katakan bahwa tidak terlalu rumit karena dia tidak belum ada di SIGA ya, belum terintegrasi ke SIGA, dia pelaporan tersendiri. Nah, Bapak Ibu, kalau memang sulit karena kita tidak punya sedikit uang untuk membeli aqua untuk mengumpulkan orang, jadi kita bisa mencari cara yang terbaik. Tadi Pak Emong sudah jelaskan di Aimere, ketika di gereja, mungkin satu kegiatan yang rutin biasa kita lakukan tiap bulan, Bapak Ibu, adakah yang ikut arisan-arisan? Jadi ini sering saya sampaikan. Jadi kalau kita ikut arisan saja, biasa ada bapak-bapak yang duduk main kartu, atau ditambah dengan mungkin sedikit minuman-minuman keras seperti es batu dan lain-lain, itu bisa menjadi satu rutinitas kegiatan Gati tiap bulan ya. Kemudian jangan lupa untuk kalau bisa jangan yang sosialisasi, tetapi ada paket edukasi yang sudah kami share, itu yang disampaikan terus di ayah-ayah tadi. Saya yakin di setiap arisan itu pasti ada bapak-bapak, pasti. Apalagi kalau sudah mau main kartu itu pasti ada. Ada calon ayah juga pasti ada. Jadi silakan cari cara dari kelompok arisan kah atau dari mana saja atau dari klub bola kaki di Ngada itu banyak itu. Bisa bisa dipakai situasi dan kelompok-kelompok itu komunitas-komunitas itu untuk melakukan edukasi di sana. Lalu terkait dengan integrasi layanan primer ya di Posyandu benar bahwa sekarang Posyandu itu sudah terintegrasi dengan satu siklus itu. Bahkan mereka katakan Posyandu siklus hidup kalau saya tidak salah ya, Posyandu siklus hidup mulai dari anak sampai lansia. Nah, tadi juga benar itu bisa dilaporkan, tetapi poin pentingnya begini ya Bapak Ibu jangan lupa bahwa harus terbentuk kelompok. Nah, kelompok yang selama ini sudah ada, saya yakin pasti orangnya tidak sama dengan yang ada di posyandu, siklus hidup tadi. Pasti berbeda. Maka, oke, siap. Maka tugas Bapak Ibu itu adalah mengupdate ya data-data yang ada di kelompok itu kalau bisa disesuaikan dengan data posyandu remaja atau posyandu siklus hidup yang ada itu supaya sama. Ya, bisa ya diupdate di SIGA nanti data-data keluarganya. Ini kebetulan ada Verval lagi, ada PK 25, ada Verval kalau bisa semua itu diperbarui
real sesuai dengan keadaan dan jangan lupa diperbarui juga sehingga supaya ketika melaporkannya di BKR itu jelas tepat. Oh ini orang-orang yang saya edukasi atau yang saya kaya ada keluarga ini, remajanya ini. Jadi harus diupdate ya, diperbarui di kartu pendaftaran di BKR. Kemudian, oh ya tadi ya, silakan untuk Gati itu, kemudian untuk dekat ya, Desa Kelurahan Air Teladan juga polanya sama. Ketika ada kegiatan di Kampung KB, ini dekatkan harus di Kampung KB ini. Nah kalau ada, silakan di foto, pelaporannya cukup foto saja tidak apa-apa. Itu sudah bisa menjadi bukti bukti dukung. Nah di foto atau kalau bisa dibikin video reels ya, FYP lah kayak. Kalau teman-teman Bapak Ibu PKB ini kalau di Facebook dan medsos itu kan FYP-nya bagus itu. Kan hanya 2-3 detik ya. Jadi saya yakin bisa lah minimal ada video-video yang keren lah karena memang saat ini kalau kita lihat Instagramnya para pimpinan kita tuh aktif semua di situ. Jadi kenapa saya minta itu harus ada? Karena ada apresiasi juga untuk Desa Kelurahan Ayat Teladan. Panduannya silakan Bapak Ibu lihat nanti di panduan itu. Salah satunya itu syaratnya harus ada medsos dekat di Kampung KB. Nah, ini yang harus Bapak Ibu pikirkan untuk kreasinya, kreativitas Bapak Ibu yang mutlak diperlukan. Bapak Ibu silakan berkreasi. Siapa tahu mungkin FB-nya atau jadi FB Pro ya. Itu bisa tuh kalau ada kegiatan dibuat reelsnya hanya 30 detik, saya yakin bisa lah. Bapak Ibu punya kreativitas. Apalagi kalau tiap hari kita scroll-scroll medsos, saya yakin bisa. Itu bisa. Saya kira demikian cukup dulu untuk ini sesi ini. Ada lagi dari ada sudah ya Aimere. Eh, Tadi yang duluan siapa ya? Pak Yeremias Taman mungkin dari Mabar. Dipersilakan yang lain kita antri ya. Baik. Baik, Pak, terima kasih Pak. Selamat silakan. siang. Selamat siang Bapak. Ya, baik. Kaitan dengan Gati ini, mungkin selama ini kami tidak melapor di link, hanya karena memang kita sudah lakukan MOU atau kerjasama dengan pihak gereja, karena di pihak gereja itu ada kegiatan yang namanya kursus persiapan perkawinan atau calonnya ayah. Nah, itu kan ada pakai perpasang dia, calon ayah dan calon ibu juga begitu. Mungkin karena selama ini kami tidak lupa melapor. Yang kedua berkaitan dengan BKR atau PIK-R Pak, kadang kita di PIK-R itu namanya juga sama dengan yang di BKR yang kita lakukan di desa. Kalau di PIK-R kan kita lakukan di sekolah-sekolah. Ya, yang sekolah-sekolah itu kan banyak yang dari desa itu juga, sehingga namanya juga banyak yang sama begitu. Nah, kegiatan di BKR itu yang kami lakukan selama ini bersama dengan bidan desa ataupun PKBD itu dilakukan pada saat jam libur atau hari Minggu. Kalau misalnya kita lakukan di jam kerja, yang jelas anak-anak itu tidak datang. Karena apa? Mereka masih ada kegiatan di sekolah atau ada kegiatan ekstra. Kalau misalnya pulang sekolah, ya tetap mereka kembali ke sekolah untuk belajar. Sehingga kita lakukan di setiap hari Minggu atau hari-hari libur lah, begitu. Mungkin itu saja masukan dari saya, Pak. Mungkin. Oke, Terima terima kasih. kasih Pak Yeremias. Memang ini kalau kita lihat di semua kabupaten kota yang lain, Kota Kupang pun sama, mereka lebih banyak untuk berurusan dengan remaja ini di PIK itu lebih banyak ke eskul ya, kegiatan ekstrakurikulernya. Dan itu biasanya di hari Sabtu, di mana itu bukan hari kerjanya kita. Tapi itulah beberapa rekan PKB di Kota Kupang mau tidak mau mereka sudah buat janji dan jadwal bersama dengan sekolah untuk melakukan edukasi ataupun penyuluhan ataupun apapun di sekolah itu di jam eskulnya di hari Sabtu biasanya. Seperti itu. Terima kasih Pak Yeremias. Selanjutnya Iya, Pak. ya Ibu Maya, Maya dari Matim. Selamat siang. Selamat siang. Saya langsung ke pokok permasalahan terkait kelompok dekat pada Kampung KB berkelanjutan. Kami di Manggarai Timur tadi targetnya 15, tetapi yang sudah berkelanjutan yang kami dapat laporannya dari
provinsi itu 5 saja yang sudah berkelanjutan. Nah, kami sudah berusaha untuk di kecamatan saya kemarin, kami memang sama sekali tidak ada kampung KB berkelanjutan. Masalahnya adalah ketika yang kampung KB berkelanjutan itu dia harus melaporkan semua kegiatan secara berturut-turut pada link kampung KB, pada website kampung KB. Nah, setiap kami mau melaporkan pada kampung KB berkelanjutan, tidak bisa disimpan laporannya. Lebih kita sudah mengklik, kalau kita sudah mengklik foto, tinggal untuk menyimpan, dia tidak pernah menyimpan. Jadi itu yang menjadi kendala kami. Setiap kali mau mengisi laporan di website, selalu saja tidak bisa menyimpan. Mungkin itu salah satu alasan kami kenapa kampung KB ini tidak ada yang berkelanjutan, gitu. Mungkin ada solusi dari provinsi, apakah aplikasinya ini yang bermasalah atau apa gitu yang membuat tidak bisa menyimpan laporan ini. Mungkin mohon pencerahan dari provinsi terkait ini. Terima kasih. Terima kasih Kak Maya. Bapak Ibu sekalian, saya mohon izin ya, Ibu Ketua Tim, Ibu Alfonso sedang rapat dengan pimpinan dan Pak Kaper, jadi saya sendiri yang pemain tunggal. Oke, terkait website Kampung KB ya, memang ini juga kami dapat info dari tim kerja Dalduk, sering terjadi tidak bisa disimpan dan seterusnya. Teman-teman dari Flores Timur, adakah yang bergabung? Para PKB Flow Team? Saya minta mungkin satu PKB dari Flores Timur coba bisa menceritakan. Setahu saya PKB di Kampung KB yang berkelanjutan dari Flores Timur itu cukup banyak. Bisa diceritakan selama ini dibuat seperti apa sehingga bisa sudah sampai ke statusnya itu berkelanjutan ya. Karena ini teknis sekali di website itu. Karena memang kalau kita mau buat sekarang tentu ini sudah dalam tanda petik terlambat ya. Harusnya dari tahun-tahun lalu Iya, dari kemarin harusnya betul. sudah ada pergerakan ke situ. Eh, saya juga tidak bisa memberikan cara seperti apa untuk karena ini memang teknis website itu yang dalam tanda petik sering onar, sering error dan tidak bisa simpan dan seterusnya. Tapi saya kira mungkin bisa dicoba setiap hari, setiap saat. Kalau kalau memang belum sempat pun tetap dilaporkan ya di desa kelurahan sambil terus Kakak Maya dan rekan-rekan yang lain yang memang kalau KKB-nya belum berkelanjutan terus diupayakan agar bisa ke tingkat atau ke statusnya menjadi berkelanjutan. Itu syarat utama dan itu kewajiban. Saya yakin juga dari tim Dalduk sudah share Nodin dan seterusnya. Ini perlu untuk Bapak Ibu beri atensi, cermati baik-baik. Jadi jangan lupa untuk bisa berupaya semaksimal mungkin, bisa dicoba setiap saat. Caranya seperti apa untuk bisa selesai menyimpan itu dan melaporkannya di website Kampung KB. Kalau memang belum, sekali lagi kami ingatkan bahwa tetap dilaporkannya di link pelaporan Gati itu, kegiatan-kegiatan sudah Bapak Ibu lakukan di desa atau kelurahan Kampung KB yang ada Kampung KB. Saya kira demikian ya Kak Maya. Adakah teman-teman dari Flores Timur mungkin bisa ceritakan caranya atau tipsnya sampai bisa? Adakah dari teman-teman PKB Flow Team? Apa? Boleh dengan sesuatu. Dari Flores Timur ini yang isi daftar hadir 43, tapi ketika saya minta tidak ada yang bersuara. Oke, lagi persiapan kedatangan menteri mungkin ya. Baik, semoga bisa menjawab Kak Maya. Nanti terkait teknis ini akan kami sampaikan ke tim kerja Dalduk ya, Bapak Ibu, untuk bisa men-share ke Bapak Ibu caranya seperti apa. Selanjutnya kesempatan kepada Pak Lusius. Oke, selamat siang Pak. Selamat siang, Bapak.
Ini sama seperti penanya sebelumnya terkait gati atau gerakan ayah teladan. Yang bisa kami buat di lapangan sesuai dengan keadaan desa kami, paling yang seperti dibilang tadi pada saat kami bertemu ayah yang mempunyai anak remaja, kami kasih KIE, seperti itu. Tapi untuk memvideokan selama ini mungkin belum bisa. Tetapi kalau masuk sampai ke ranah sekolah, misalnya terkait dengan PIK-R-nya, memberikan penyuluhan atau KIE kepada orang tua, khususnya ayah dari para remaja, agak susah, Pak. Tidak semua sekolah yang bisa membuat seperti itu. Paling sasaran yang bisa kami temukan remajanya. Kalaupun ada rapat tahunan dari orang tua siswa di sekolah, itu pun kalau kami selaku PKB-nya tahu, berarti kami bisa hadir di situ. Tapi tidak sampai berapa kali dalam setahun. Sehingga harapan kami di lapangan juga, mohon ini dipertimbangkan juga dengan baik oleh provinsi. Memang terkesan bagi kami PKB, ketika kami mengatakan hal-hal seperti ini, seolah-olah kami ini sedang mencari-cari alasan, tapi lumayan juga sibuknya, apalagi dengan sinyal tidak baik. Hari ini saja tadi saya hanya untuk menghadirkan Zoom ini terpaksa berada di wilayah binaan desa orang lain. Begitu. Tolong itu dipertimbangkan baik juga, Pak. Bukan berarti PKB di lapangan ini tidak bekerja. Kami bekerja, tapi untuk menembus sampai ke situ belum bisa kami buat. Karena tidak sama kota dengan desa. Apalagi kalau ke depannya nanti untuk mengumpulkan ayah dari para anak remaja atau calon ayah yang ada di desanya. Seperti poktan-poktan yang lain, membuat sebuah kelompok itu, untuk membuat kelompoknya mudah. Hari pagi ini disuruh, 10 menit kemudian kami bisa buat itu kelompoknya, kan kami tinggal ambil saja data-data orang tuanya, ayahnya kami masukkan, mau sampai datanya minta seperti apa, kecuali email, pasti kami bisa. Apalagi di desa ini tidak semua masyarakat itu punya Android. Seperti itu. Paling yang bisa kami buat bagi calon-calon ayah itu KIE atau kunjungan rumah. Untuk mengumpulkan mereka itu tidak bisa. Untuk hadir di Posyandu saja sampai hari ini pun bukan kami PKB saja yang merasakan, terutama wilayah binaan saya, orang puskesmas juga. Karena yang notabene yang hadir di Posyandu itu cuma ibu-ibu. Ini sekedar sharing, Pak. Kalau memang bisa nanti ada jalan keluar atau solusinya seperti apa, memang tidak ada. Saya yakin tidak ada dari provinsi untuk memberikan solusi seperti ini. Tapi saya sedang menceritakan keadaan real yang terjadi di lapangan. Selamat siang, terima kasih. Terima kasih Pak Polisius. Baik, luar biasa. Memang saya tahu dinamika di lapangan itu banyak, banyak plus minusnya dan kesulitan tantangan itu berbeda-beda setiap kabupaten. Pertama untuk sebaya ya, sekolah bersama ayah. Kalau kita lihat di panduan memang sulit-sulit gampang ya, bukan gampang-gampang sulit, sulit-sulit gampang. Mengumpulkan ayah kita sebagai laki-laki ini agak sulit. Itu juga tantangan berat. Ya, kecuali ada kedukaan, ada hajatan. Nah, itu biasa ayah-ayah pun itu pun hadir pun hanya bagian kasih naik tenda, setelah itu duduk isap rokok, setelah itu hilang. Itu sulit untuk kita kumpulkan para ayah ini. Mungkin Bisa, Pak Lusius bisa tidak selu- ya. Pak Lusius mungkin orang yang setia di situ. Biasanya bapak-bapak ini agak mo- susah. Nah, mohon maaf, Pak Heru. ya, Saya tambah sedikit. ya, silakan. Mungkin bisa bukan cuma yang kegiatan hari ini. Ada kegiatan kemarin, karena kemarin saya tidak sempat diberikan pertanyaan, mohon bantuannya. Mungkin bisa pakai cara lain. Misalnya saat-saat kita melakukan wawancara atau KI atau penyuluhan kepada kelompok
calon ayah atau yang memiliki istri sedang hamil apa segala macam pakai metode puskesmas punya. Karena kalau serba online, saya yakin kami tidak bisa. Misal target 7 ayah saja tidak mungkin kan kami ambil ayah yang tidak mempunyai anak 0 sampai 23-nya. Kan begitu. Tidak, sudah saya bilang tadi di awal tidak semua orang mempunyai Android. Kalau puskesmas ragu seperti yang saya tahu selama ini, kalau mereka membutuhkan jawaban atau post test atau seperti apa puskesmas punya itu pakai manual, Pak. Paling mereka itu kalau melaporkan itu screenshot, bukan screenshot, mereka scan itu jawaban-jawaban dari pasien atau siapa saja yang mereka tanyakan masuk ke puskesmas, itu yang mereka upload. Begitu. Kalau semuanya serba keling, PKB-nya saja punya Android. Misalnya 70 atau 20 di satu desa atau pegang 2 wilayah binaan, 20 calon ayah seperti itu tidak memiliki Android, berarti di handphone PKB-nya itu ada berapa puluh lagi ya emailnya orang. Terima kasih, selamat siang. Sekedar tambahan. Baik, Bapak Lusius. Oke, ya, saya lanjut. Untuk Gati tadi ya di sekolah, tadi sudah dikatakan bahwa kita perlu edukasi ke ayah. Memang setiap sekolah itu tidak ada rapat ya, hampir tidak ada. Paling setahun sekali rapat komite. Setahu saya biasanya Komite. begitu. Ya, ya. Kalau Ya. rapat tiap bulan, syukur kalau ada. Beberapa sekolah di kota pasti ada, tetapi di beberapa sekolah di tempat lain saya yakin hampir tidak ada. Nah, kemarin sempat saya sampaikan ke beberapa sekolah di Kota Kupang, kalau bisa pertama advokasi dulu ke satuan pendidikan, ke sekolahnya, ke Kepseknya misalkan untuk kalau memungkinkan ya surat edaran itu dikeluarkan untuk mengundang ayah ya, untuk hadir datang menerima rapor, kalau bisa dari sekolah dulu. Jadi kita advokasi ke sekolah, kepala sekolah kalau mau terima rapor, kalau bisa undang ayah. Kalau ayah tidak datang, tidak usah kasih dia rapor. Kayak begitu. Itu mungkin cara pertama dulu. Nah, setelah ayah datang, baru kita bisa sama-sama dengan sekolah untuk bisa sampaikan inti materi kita. Itu di situ poin pertama. Kalau setelah itu untuk misalkan di posyandu pun yang datang, ya memang setahu saya banyak ibu saja yang datang. Ayahnya tuh dia hanya antar, lalu dia berdiri di belakang, isap rokok, agak jauh dari kelompok itu. Biasanya begitu. Tapi kalau misalkan ada advokasi ke Kades, lalu kita minta ada edaran dari Puskesmas atau Kades bahwa kalau bisa ada gerakan ayah antar anak dan sebagainya, saya yakin kita bisa bertemu ayah di situ, di momen itu. Jadi silakan berkreasi Bapak Ibu. Saya tahu saya memang kata di Pak Lusius bilang kami tidak punya tips yang sama karena kami tidak di lapangan. Bapak Ibu yang tahu persis cara-cara yang paling mudah untuk Bapak Ibu bisa bersama atau mengumpulkan atau bersama dengan ayah-ayah itu. Di sekolah kalau bisa, kalau memungkinkan nanti di tahun ajaran ini kami sedang menunggu surat edaran untuk ayah ayah mengantar anak ke sekolah untuk pertama kalinya, baik yang masuk SD, SMP, SMA. SD SMP ya seperti itu. Jadi ada surat edaran nanti diberi kelonggaran kemudahan kepada ayah yang ASN misalkan untuk bisa mengantar anak ke sekolah. Itu nanti kami masih menunggu dari Direktorat Ketahanan Remaja BKKBN Pusat untuk apakah ada surat atau tidak. Untuk tahun ajaran ini kan sebentar lagi kita akan masuk tahun ajaran baru. Iya, Nah, siap, ya. siap. Jadi Siap. kalau bisa di situ kita bisa bertemu dengan ayah-ayah. Kalau memang tidak sempat pun saya dari tadi juga ketika Bapak Lusius omong saya sudah berimajinasi ya, membayangkan cara yang paling mudah seperti apa. Memang kita dapat data bisa, tetapi saya bilang tadi kalau memang seandainya ketika ada hajatan dan Bapak Ibu tahu bahwa ada 10 orang di situ yang dia punya anak ada sekolah di situ, mungkin Bapak Ibu kumpul duduk saja melingkar sederhana di bawah pohon ke di mana tidak usah resmi terlalu. Lalu silakan cerita saja situ tentang Gati dan sebagainya. Itu sudah bisa sebenarnya melaporkan di sebaya Ya, karena siap, kita tidak siap. punya Ya, kesempatan kan untuk ya. menghubungi mereka. Tapi ketika bertemu di satu acara, kita tahu bahwa oh ini dia punya anak ada di SMA ini, SMP ini. Nah itu kita kumpul saja. Ya di atas 5 orang lah itu Kalau bisa dilaporkan lah. kalau 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 seperti itu mungkin agak bisa, Pak. Tapi kalau suasananya harus di sekolah itu ya menjadi tantangannya kami gitu. Ya betul Pak. Kalau Memang, seperti yang tips-tipsnya kalau tadi ya mungkin bisa kami buat nanti. ya. Pan.
Kami Ya, juga pahami bahwa memang kita tidak punya kesempatan, tidak punya kemampuan finansial untuk beli aqua untuk mengumpulkan ya, uang. Itu memang sulit sehingga sekreatif mungkin, sebisa mungkin. ya. Siap, Silakan. siap Pak, siap. Baik, Bapak Terima Lusius. kasih Terima Pak. kasih banyak. Ya, sama-sama Pak. Ya. Dari Matim, Kecamatan Lambaleda, dipersilakan. Sorry. Oke, silakan. Ya, terima kasih. Selamat siang, Pak Edward. Selamat siang, Bapak. Kalau masalah Gahti untuk mengumpulkan ayah-ayah, ada beberapa hal juga kami biasa lakukan. Kadang-kadang kami mau ke bareng untuk hal kecil-kecil. Yang penting jangan mabuk, Bang. Saya rasa itu tidak terlalu bersoal. Sedangkan yang ingin saya sampaikan ini menyangkut remaja yang khususnya yang ada di sekolah Big Air. Kami sudah beberapa kali buat kegiatan, tetapi hal yang agak menggelitik juga dari sekolah itu menyampaikan bisa bisa kira karena ini lintas lembaga, lintas sektor, bisa tidak kalau kita buat kegiatan itu secara resmi bersurat. Nah, kalau bersurat ini kan harus ada stempelnya, Pak. Sedangkan kami di balai ini kan tidak ada stempel. Eh, Mereka memang kadang-kadang kalau kita edukasi langsung ke kepala sekolahnya, itu sering mereka pertanyakan itu. Bisa tidak kalau buat kegiatan. Karena mereka juga butuh surat secara resmi untuk kegiatan. Nah, mungkin ini mohon atensinya Pak, kira-kira solusinya bagaimana? Kalau bisa mungkin kami di apa ini di balai ini bisa juga untuk ada stempel. Ya, terima kasih, selamat siang Pak Edward. Terima kasih, eh, Bapak. Jadi memang kalau soal stempel, memang ini balai ini kan bukan instansi ya, yang berdiri sendiri. Jadi mau tidak mau tetap mungkin nanti Bapak bisa berkoordinasi saja dengan OPD, sehingga nanti ada surat dari OPD ke sekolah itu, ke sekolah di wilayah Bapak untuk bisa ada kegiatan seperti itu. Kalau untuk stempel Siap. memang secara aturan sepertinya Aturan ya. tidak memungkinkan ya, Pak. Ya. Ya, siap. Bisa ya, Pak ya? Oke. Siap, siap, siap. Selanjutnya kita terbang sedikit ke Sabu Tengah. Ka- Silakan dari Sabu Tengah. Dari Sabu Tengah. Dari Sabu Tengah. Baik, selamat siang Pak Andre. Selamat siang Pak Andre. Ibu Alfonsa dan teman-teman semua. Salam PKB, salam sehat untuk kita semua. Sehat untuk kita semua. Iya. Yang paling pertama saya mau informasikan bahwa untuk kegiatan Gati calon ayah itu kita berkoordinasi dengan OPD, di mana OPD itu ada kegiatan inovasi yang diberi nama Kecapedis. Jadi di Saburai Jua ini masing-masing OPD harus ada kegiatan inovasi yang ditaruh dalamnya dalam kepentingan SKP mereka. Kecapedis itu disingkat ya dari kelas edukasi calon pengantin pemeriksaan dini cegah stunting. Mungkin bisa dengar suara saya Pak Andre? Bisa, jelas, Pak. Baik. Oh ya, ya. Jadi di sini OPD bersama-sama dengan PKB di wilayah binaan tertentu atau desa binaan dari PKB itu mereka mengumpulkan catin-catin murni yang ada, lalu kemudian bersama TPK itu melakukan pendampingan dan juga pemeriksaan dini dan memberikan edukasi-edukasi atau KIE kepada calon pengantin, khususnya untuk calon ayah tadi.
Untuk Peak Air itu kita berkoordinasi atau bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan juga Puskesmas di wilayah binaan itu. Di mana setiap hari Jumat itu akan diberikan tablet tambah darah selain penyuluhan oleh PKB dan juga tenaga gizi, itu diberikan tablet tambah darah kepada remaja putri yang ada di SMP atau SMA yang dibentuk sekalian menjadi pusat informasi dan konseling remaja di desa itu atau di wilayah itu. Yang berikut untuk Gati dekat ini kita agak sedikit kewalahan karena Kampung KB ini kita belum berkelanjutan. Yang berikut untuk sekolah bersama ayah ini saya juga mungkin minta solusi daripada Pak Andre, Pak Edward. Ini saya juga jauh dari anak, jadi untuk mengumpulkan akhir juga agak tidak tahu solusinya bagaimana. Tapi ya kalau untuk duduk bersama teman-teman, saya kira bisa untuk ini. Yang berikut untuk pelaporan kita. Ini data ini kalau tidak salah diambil dari tanggal 12 ya, tarikan dari tanggal 12 Pak Edward. Kami minta untuk kalau bisa data tarikan terakhir karena kami dapat info itu tanggal 16 harus dilakukan evaluasi di provinsi sehingga tanggal 15 itu semuanya harus sudah clear. Nah, kalau data ini sebenarnya juga saya yang sementara berkumpul dengan teman-teman semua di sini saya menanyakan kendala apa, tapi mereka bilang sudah dilakukan tapi sebelum tanggal 16 waktu mereka mengintri data tersebut. Jadi kami minta kalau bisa supaya ini saya lihat dari kemarin ini begitu evaluasi Sabra juga merah terus. Tapi setelah saya bertemu teman-teman, saya bertanya apa kendala, kenapa belum diisi? Kita semua sudah entry, tetapi yang ditarik data itu tanggal 12. Sehingga kami minta kalau bisa ditarik datanya itu data terakhir, kalau bisa tanggal 15 atau tanggal 16 supaya evaluasi bersama sinkron dengan yang ada evaluasi di provinsi nanti. Mungkin itu sedikit informasi dari kami, Pak Edward. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih Garwe, salam sehat luar biasa teman-teman di Sabu. Mohon maaf ya, memang tadi tarikan terakhir memang 12 Juni. Kami berupaya dari kemarin untuk menarik data, tetapi ternyata siganya sedang bermasalah lagi. Jadi mohon maaf ya, tadi kami tampilkan data per 12 Juni. Memang untuk evaluasi ini kebetulan masih evaluasi intern, khusus di KSPK dan remaja ini. Jadi untuk evaluasi resminya, kebetulan saat ini di kantor ini masih sibuk dengan urusannya kedatangannya Pak Menteri, belum sempat dilakukan evaluasi untuk bulan Mei. Nanti akan ada evaluasi bersama dengan pimpinan dan seluruh mentor coach untuk melihat kinerja Bapak Ibu di bulan Mei. Saya percaya Bapak Ibu sudah melaporkan juga, tapi ini sekedar kita sharing di awal lebih dahulu biar kita bisa saling melengkapi, memberikan informasi eh, lebih dan kurangnya seperti itu. Terima kasih dari Saburajo sudah memberikan saran, masukan, dan pernyataan yang luar biasa, catatan-catatan penting. Kemudian ini untuk semua inovasi-inovasi dari daerah manapun silakan diintegrasikan ya Bapak Ibu. Kecap pedis tadi luar biasa, silakan diintegrasikan, dicari caranya bagaimana untuk kita bisa masuk juga dengan program kita. Itu cara kreatif yang paling dekat. Mungkin Bapak Ibu juga nanti untuk Peak Air, saya lupa tadi bahwa kemarin kita Rakerda itu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu mereka juga punya banyak program yang dalam tanda petik hampir sama dengan kita, khususnya di Peak Air. Jadi kalau Bapak Ibu ada waktu bisa advokasi, bisa bersama dengan Dinas P3A di kabupaten masing-masing, bisa menanyakan itu program-program mereka seperti apa, bisa sharing program, bisa bersama-sama jalan. Sebenarnya bisa. Selain dari kecamatan atau dari OPDKB kita, tapi dari Dinas P3A juga sebenarnya untuk Peak Air, perhatian mereka ke remaja itu ada. Dan mereka biasa melibatkan, sudah dibicarakan oleh Kadis Provinsi, Kadis P3A di sini bahwa harus melibatkan genre, generasi berencana, dan seterusnya untuk kegiatan-kegiatan di Peak Air. Saya kira demikian yang bisa saya respon. Selanjutnya kepada Ibu Herlin dari SBD dipersilakan. Setelah itu baru Bapak Hieronymus dan Bapak Yeremias Taman. Tadi sudah ya? Belum ya?
Ibu Herlin dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Edu. Selamat siang. Selamat siang, Kak. Terima kasih juga untuk virtual meeting hari ini. Dengan kegiatan hari ini kami bisa tahu, bisa paham apa yang menjadi kesulitan kami sehingga sampai dengan hari ini terkait dengan kegiatan atau laporan GATI ini mungkin masih banyak teman-teman yang belum memahaminya dengan benar, dengan baik, sehingga banyak laporan yang belum terentry atau terinput. Yang pertama tadi terkait dengan Kampung KB yang untuk peningkatan kualifikasi berkelanjutan itu, memang untuk SPD selama ini Kampung KB yang berkelanjutan itu baru satu, yaitu di Kecamatan Wejewa Tengah. Tapi minggu kemarin ketika saya masuk ke web Kampung KB, karena salah satu Kampung KB saya itu ada yang mandiri, yang Kampung KB-nya sudah mandiri. Ketika saya mengisi laporan perkembangan Kampung KB, di situ ada perubahan dari mandiri itu ke berkelanjutan. Jadi tadi ada yang disampaikan oleh teman-teman dari Sumba Timur, kalau saya tidak salah, Ibu Maya, bahwa kualifikasi Kampung KB itu menjadi berkelanjutan itu bukan karena kita mengisi intervensi kalau tidak salah untuk setiap bulan apa yang dilakukan kegiatan itu juga penting, tetapi di laporan perkembangan Kampung KB di mana di situ ditanya apakah memiliki BKB atau Poktan Tribina itu, terus kepengurusannya semua sudah diisi, nanti kualifikasi itu akan menjadi kualifikasi Kampung KB berkelanjutan, Kak Edu. Itu untuk Kampung KB. Terus kedua terkait dengan GATI, untuk laporan GATI karena kami Kecamatan Wejewa Timur itu tidak mendapat target untuk laporan GATI, jadi di SKP itu kami tidak masukkan untuk itu, tetapi ada satu laporan terkait juga dengan GATI yaitu jumlah ayah, anggota BKR dan calon ayah di Catin di El Simil yang mendapatkan edukasi GATI, tetapi di situ laporan khusus. Kira-kira laporan ini nanti apakah sama dengan kita melaporkan laporan dekat dan juga atau PIK-R dan SSK? Itu yang ingin saya tanyakan terkait dengan laporan GATI. Laporan ayah atau calon ayah di kelompok BKR. Mungkin itu saja dari saya, Kak Edu. Terima kasih. Terima kasih, Kak Erlin. Saya langsung respon yang terakhir ya, terkait mungkin kayak bisa ulangi lagi bunyi indikatornya seperti apa? Indikator di SKP itu. Jumlah ayah, anggota BKR dan calon ayah yang mendapatkan edukasi GATI. Tetapi yang disiapkan itu laporan khusus. Oh ya, sebenarnya jumlah ayah itu yang tadi laporan di link itu, di link. Oh iya. Ya, itu dia. Oke, baik. Terima Nanti kasih. bukti dukungnya tolong disimpan ya. Setiap kali kakak melaporkannya itu dikumpulkan, lalu kalau bisa nanti dibuat satu laporan tertulis dengan bukti dukungnya itu tiap bulan itu ada pelaporan jumlah ayah sekian. Seperti itu. Untuk Baik, bukti dukung di terima kasih. SKP, ya. Ya. Nah, terkait KKB Kampung Keluarga Berkualitas. Oke. Ini memang masalah teknisnya Dalduk ya. Ini ranahnya bukan kami di remaja. Ini betul-betul ini ranah tim kerja Dalduk. Mereka yang tahu persis teknisnya seperti apa. Saya sedang menghubungi teman di Dalduk untuk nanti menjelaskan itu. Jadi saya skip dulu. Nanti akan ada waktu untuk bisa dijelaskan terkait bagaimana menaikkan statusnya dari mandiri ke berkelanjutan dan seterusnya. Oke, mari. Kak Edu, Ya. sebentar ada yang saya ingin tanyakan terkait dengan SSK ini. Ini baik, sekalian dengan SSK ya. Oke, kebetulan SSK ini silakan nih. sama ya dengan sebaya atau berbeda Kak Edu? Sekolah Sadar Kependudukan.
Oke, SSK itu Sekolah Siaga Kependudukan ya, Kak? Sekolah Siaga Kependudukan. Itu hampir sama dengan sebaya atau? Maksud sebaya itu sebenarnya sebaya itu dilakukan di SSK dan PIK-R, yang ada PIK-R itu maksudnya sebenarnya. Oh Untuk iya, sebaya itu ya. iya oke Oke, baik. untuk KKB berkelanjutan saya beri kesempatan ke rekan saya dari Daldo, Ibu Hana, nanti dia jelaskan bagaimana cara untuk yang datanya hilang atau yang apa tadi ya, yang tidak bisa simpan dan seterusnya itu nanti dijelaskan oleh tim yang mengurus itu ya, tim kerja Daldo. Saya beri kesempatan ke Kak Hana. Duduk. Mereka tanya tentang itu, ada yang tidak bisa simpan atau bagaimana, yang data hilang. Nah, Baik, selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Mohon izin, saya melanjutkan. Tadi ada pertanyaan terkait kampung keluarga berkualitas untuk peningkatan klasifikasinya. Jadi memang kalau untuk peningkatan klasifikasi ini, ada beberapa tahapan yang perlu Bapak Ibu lakukan. Salah satunya adalah mengupdate website Kampung KB. Nah, website Kampung KB ini ada 3 menu utama, mulai dari profil Kampung KB, laporan perkembangan, serta intervensi. Lalu di dalam menu yang kedua yaitu terkait laporan perkembangan, itu terdiri atas 3 submenu lagi, yaitu profil penduduk, profil Kampung KB, sama laporan perkembangan program Bangga Bencana. Nah, ini semua kadang yang terlewat, ada yang bagian-bagian tertentu yang belum diupdate, karena ada sebagian yang mengupdate di bagian, memang mengupdate di laporan perkembangannya, tapi hanya di bagian profilnya saja. Ataupun ada yang hanya mengupdate di laporan perkembangan Bangga Kencananya saja. Nah, itu yang mungkin Bapak Ibu perlu ketelitian lagi saat mengupdate, supaya semua itemnya terupdate. Kemudian, ada beberapa lagi yang sangat teknis, karena itu terkait dengan penentuan nilainya, kayak pemanfaatan datanya, lalu nanti saya izin bagikan materinya terkait teknis-teknis selanjutnya, karena memang dengan persyaratan tertentu, misalnya dia sumber penganggarannya sudah melebihi 3, itu bisa dia naik ke itu salah satu syaratnya. Selain itu, mekanisme operasional yang dilaksanakan, lalu intervensi yang dari dinas lintas sektornya itu sudah berapa banyak. Itu juga menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu sekalian. Lalu terkait dengan SSK, nah SSK ini dibentuk oleh sekolah bersama OPDKB dan penyuluh KB. Jadi memang nanti ketika izin, kalau SSK sendiri pada dasarnya dia adalah sekolah siaga kependudukan. Jadi dia semacam kayak payung besar yang menaungi 3 bentuk kegiatan di sekolah, yaitu kegiatan intrakurikulernya terkait dengan mata pelajaran, itu integrasi mata pelajaran dengan program Bangga Kencana. Kemudian ekstrakurikulernya itu yang terkait dengan kegiatan pramuka, PIK remaja, ataupun kegiatan organisasi lain yang mengandung muatan program Bangga Kencana. Kemudian bentuk yang ketiga, implementasi dari SSK, yaitu pojok pendudukan. Jadi ada perpustakaan ataupun space khusus yang disediakan oleh sekolah yang menyangkut dengan buku-buku kependudukan. Jadi terkait mungkin muatan geografinya atau kesehatan reproduksi. Nah, buku-buku yang terkait dengan kependudukan itu adalah pojok kependudukannya. Jadi mungkin kurang lebih seperti itu terkait penjelasan Kampung KB dan SSK. Kalau secara teknisnya nanti boleh menghubungi kami di bidang Dalduk, tim kerja Dalduk, untuk bisa kita sama-sama melihat kalau yang terkait ada yang data yang hilang di website,
ataupun kesulitan saat mengupload foto kegiatan. Nah, untuk foto kegiatan tuh pastikan ukuran fotonya tidak terlalu besar sehingga saat penguploadan tidak terlalu membutuhkan kayak tidak terlalu kesulitan untuk menguploadnya. Jadi memang dibutuhkan dukungan konektivitas internet yang bagus, Bapak Ibu sekalian. Karena memang ini ada beberapa yang berhasil mengupload, namun ada juga yang tidak berhasil mengupload. Mungkin seperti itu saja Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan kepada Pak Edu. Nanti share di grup Bang, baik. Oke. Terima kasih Bapak Ibu, teknis sekali ya. Nanti untuk materi dan lain-lain nanti Ibu Hana akan share di grup Bangga Kencana. Silakan dipelajari di sana. Kalau butuh bimbingan lebih teknis lagi, mungkin nanti bisa menghubungi tim kerja Dalduk. Mereka bisa Zoom setengah jam atau 10 menit, 15 menit untuk menjelaskannya. Karena ini teknis sekali ya untuk meningkatkan status dari mandiri ke berkelanjutan dan seterusnya. Atau dari dasar. Bisa ya Kairin pas ya. Oke. Selanjutnya tadi ada yang raise hand, sudah diturunkan tangannya tadi ya. Saya lupa ya. Oke, Pak Hieronymus Bandur dipersilakan. Baik, terima kasih Kakak Baik, Kakak. atas pertanyaannya. Saya juga sudah menyimak lama tadi terkait dengan materi-materi yang sudah disampaikan. Pertama berkaitan dengan program Gerakan Ayah Teladan. Kami juga sudah melakukan hal yang sama seperti yang disampaikan oleh teman-teman, ada kursus perkawinan, ada pertemuan dengan para lurah dan sebagainya, dan kami sudah punya pengalaman melaporkan kegiatan. Tetapi perlu diingat juga begini Bapak, permintaan pelaporannya kan dia harus setiap bulan kegiatannya. Lalu kursus perkawinan seperti yang teman-teman sampaikan itu juga tidak berlangsung setiap bulan, ada masanya. Itu artinya akan ada waktu-waktu atau bulan-bulan tertentu yang kita akan kembali lagi kepada apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi. Bagaimana kita sulit mengumpulkan orang-orang dalam satu tempat dan memakan waktu yang lama. Dan saya sudah beberapa kali membawa materi Gati, kita tidak bisa omong tentang Gati itu hanya 10 menit, 15 menit. Kalau kita mau omong betul-betul bagaimana peran ayah itu bisa diterima oleh masyarakat. Sehingga saya tadi agak terganggu tadi dengan apa yang disampaikan, misalnya untuk membuat kegiatan begitu saya kira tidak sulit, misalnya kita di mana ada arisan atau di mana sedang duduk-duduk minum-minum apa segala macam, karena dalam pengalaman waktu penginputan kita juga harus tetap menyiapkan daftar hadir sama foto, sehingga menurut saya kegiatan yang kita sosialisasi tentang Gati itu kita harus buat juga dalam satu situasi yang bukan resmi dalam arti serius, tidak, tapi kewibawan dari kegiatan-kegiatan kita di lapangan juga penting kita perhatikan. Karena katakan kalau misalnya kita buat di tempat kita sedang duduk-duduk, tiba-tiba kita sudah cerita lalu kita edar daftar hadir, ini tentu akan menjadi pertanyaan juga dengan teman-teman di arisan dan sebagainya. Sementara kalau tidak salah Pak, di daftar hadir, di link yang kirim tentang pelaporan Gati itu ada permintaan daftar hadir sama foto kegiatan. Lalu yang berikut terkait dengan tadi disinggung juga soal kegiatan-kegiatan dari P3 yang ada hubungan juga dengan kegiatan-kegiatan kita. Saya di Kecamatan Langkerembong kebetulan sering juga dengan PIKR, dengan forum genre, dan melihat juga bagaimana kegiatan-kegiatan dari forum anak di kegiatan pemberdayaan perempuan. Itu beda jauh sekali pelaksanaan kegiatan, karena mereka itu Pak didukung dengan anggaran. Mereka di-backing oleh ada namanya Wahana Visi Indonesia. Sehingga kegiatan-kegiatan mereka itu bisa berjalan dengan baik. Mereka pergi pendampingan dalam kelompok yang besar di rumah retret dan sebagainya. Sementara kita yang di BKKB ini, padahal kalau saya lihat kegiatan-kegiatan di BKKB ini sudah lama sekali, BKR, BKB, semuanya seperti itu. Kalau menurut saya tadi apa yang disampaikan oleh teman-teman dari Manggarai Barat apa segala macam, mungkin ada di hati, ada di pikiran, tapi tidak bisa diomong. Persoalan utama yang menurut saya adalah kegiatan-kegiatan kita tidak didukung sepenuhnya dengan kebijakan anggaran. Semua kegiatan.
Karena untuk mengumpulkan orang untuk konteks sekarang ini agak seperti yang Bapak bahasakan sendiri tadi, susah gampang juga sih Pak. Ya, kami karena kegiatan-kegiatan ini sudah dimasukkan di dalam SKP, itu yang membuat kami mau tidak mau harus dibuat, diselesaikan. Seperti yang Bapak sampaikan, saya sedikit menangkap tadi terkait pelaporan BKR, BKB, lapor hanya satu orang saja pesertanya, karena memang itu saja yang bisa kita buat. Misalnya ketemu satu orang, karena ketemu 3-4 orang, meskipun hanya sekedar duduk-duduk, itu pasti ada minum kopinya, atau dengan bahasa apa tadi, aqua. Kalau kita di Manggarai Pak, kopi itu. Begitu. Lalu yang berikut begini Pak, saya mau bertanya ini, tujuan kita tentang ayah atau calon ayah terpapar Gati ini kan, bahwa mereka mengetahui informasi tentang Gati ini, atau tugas-tugas peran-peran ayah seperti apa. Lalu kemarin kan di dalam link materi yang dikirim itu dikirim juga itu ada linknya, leaflet tentang ayah Gati. Sehingga menurut saya untuk mengatasi persoalan-persoalan kesulitan mengumpulkan para ayah, saya kira leaflet itu salah satu media KIE juga. Misalnya di sekolah, saya juga sudah ketemu dengan teman-teman PIKR Pak. Saya yang urus PIKR SMA Franciscus itu Pak. Saya sering dengan mereka. Tetapi supaya PIKR itu bisa hidup, ya kita korban uang pribadi juga Pak. Begitu. Lalu saya minta mereka, kamu bisa tidak membawakan materi apa segala macam untuk mereka menyampaikan. Untuk pertemuan dengan orang tua murid itu seperti yang sudah disampaikan. Jadi tidak setiap bulan. Begitu. Bahkan dalam 1 tahun juga kadang tidak ada pertemuan dengan orang tua murid. Sehingga hemat saya tadi Pak, dengan kegiatan-kegiatan sebaya yang disampaikan tadi itu, mungkin metode leaflet itu bisa dipakai. Menurut saya, kalau misalnya tidak bisa juga tidak apa. Tapi ini pikiran saya tadi Pak. Misalnya kepada anak-anak yang gabung di dalam PIKR itu, kita kasih leaflet ke mereka. Ini berikan kepada ayah Anda, silakan dibaca. Kan tujuan akhirnya bahwa ayah itu mengetahui tentang Gati dan peran-peran dari ayah itu seperti apa dalam tumbuh kembang anak-anak remaja, seperti itu. Lalu, minta maaf agak banyak ini, saya sedikit juga tadi mau bertanya tentang poin di SKP yang ayah yang terpapar di kerabat maupun apa saja di BKB emas itu Pak. Ya, kami juga kemarin taruh targetnya itu untuk taruh 10 saja kami masih pikir-pikir Pak. Untuk taruh 10. Masih pikir-pikir. Karena pengalaman selama ini saja mengajak mereka untuk ikut kelas online, kelas kerabat. Kami coba share link. Itu agak susah. Taruh 1, 2 atau 3 sasaran dengan asumsi begini. Paling kita bisa ganti saja mereka punya pulsa nanti. Begitu. Katakan 3 orang. Sudahlah sesuai dengan target SKP. Yang penting dapat target, kita korban saja. Seperti itu. Sehingga saya kembali lagi tadi ke yang leaflet yang dibagikan dari provinsi. Saya kira itu juga bisa menjadi solusi untuk kita bagaimana, kan tujuan akhirnya supaya semakin banyak ayah yang tahu tentang Gati dan peran-peran yang harus dioptimalkan lagi dalam tumbuh kembang itu seperti apa melalui leaflet yang dibagikan. Saya kira kemarin juga saya sempat cek materi-materi yang disampaikan itu tentang Gati, ada leafletnya. Mungkin leaflet itu yang bisa digandakan. Itu saja Pak dari saya. Mohon maaf kalau tidak berkenan. Saya minta maaf sekali lagi. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih luar biasa Verenimus. Kami salut dan akui sebenarnya kinerja Bapak di lapangan. Banyak PKB juga yang seperti Bapak di kabupaten lain. Dalam tanda petik mereka mau tidak mau harus berkorban. Karena tadi dukungan kebijakan anggaran itu sudah dialihkan ke makan bergizi gratis. Ketika bahasa-bahasa ini keluar dari lapangan, kami juga sudah menyampaikan ke direktorat yang mengampu ini di pusat, dan mereka menyampaikan juga hal yang sama bahwa memang ini, kami bahkan beritahu bahwa kita di NTT banyak yang tidak punya Android dan sebagainya, mengumpulkan orang juga tidak mudah dan sebagainya. Ini tantangan besar untuk mengumpulkan orang di ruang Zoom. Mereka katakan kalau begitu Zoom saja. Saya bilang iya Zoom bisa, tetapi apakah di sana ada listrik, ada pulsa dan sebagainya? Itu juga pertanyaan besar. Tapi tadi itu kembali lagi bahwa semua yang sudah disampaikan dari pusat kami meneruskan ke Bapak Ibu. Silakan nanti Bapak Ibu berkreasi semampu Bapak Ibu. Materi yang ada di link materi, ada leaflet, poster, banner dan sebagainya, itu silakan dikreasikan, bisa dikembangkan. Jujur tidak ada
anggaran untuk kita mencetak dan mendistribusikan ke kabupaten itu tidak ada. Jadi diberi dalam bentuk file digital, produk digital. Silakan nanti Bapak Ibu yang berkreasi di sana. Ada beberapa PKB yang mereka sudah print out, ada yang sudah cetak, tempel di balai dan seterusnya. Kemudian ada video-video edukasi. Benar tadi Pak Irenius katakan bahwa ini masih dalam level untuk kita meningkatkan pengetahuan, untuk mereka tahu, ayah itu tahu apa yang harus mereka lakukan dan seperti apa. Masih dalam level itu sehingga kita bermain di ranah itu, edukasi, sosialisasi, edukasi dan seterusnya. Akan seperti dalam tanda petik kami juga kemarin membayangkan bahwa ini kok nanti mengulang-ulang terus, paketnya hanya 8 nih. Ini kalau ini bulan saya omong 3 paket, sisa ini bagaimana caranya? Ini memang eh, ini masih karena ini tahun pertama sedang berjalan, target yang diberikan juga saya yakin Bapak Ibu tidak banyak, sudah didistribusikan ke masing-masing PKB tidak banyak sehingga masih menentukan nanti pola ke depan seperti apa bentuknya. Apakah akan terus edukasi seperti ini, paketnya seperti apa, bentuknya seperti apa, pasti akan ada dievaluasi, akan ada perubahan-perubahan di tahun-tahun depan. Untuk tahun ini Bapak Ibu kita bermain di level yang tidak usah terlalu tinggi juga, memang akan terasa kayak ini apa sih ini begini-begini saja, tetapi kita jalani dulu. Itu yang diminta dari pusat. Kita jalani dengan materi yang ada. Tadi Pak Irni usulkan baik sekali bisa lewat leaflet, silakan dibuat. Yang penting tetap dilaporkan. Yang dilihat adalah pelaporannya. Bapak Ibu jujur ini pelaporan link ini kami buat sendiri. Jadi ada satu link pelaporan dari pusat yang mereka kasih ke kami, terus kami tidak langsung berikan ke Bapak Ibu. Kami buat sendiri di kantor perwakilan ini supaya kami punya data itu, database-nya. Baru kami ambil data Bapak Ibu, kami masukkan ke link pelaporan di pusat, dibaca di sana. Jadi ada berkelanjutan sehingga kami juga bisa memantau. Nah, Bapak Ibu untuk target-target sekali lagi memang ini cukup banyak, tidak terlalu besar saya kira targetnya. Jika ada target misalkan hanya calon ayahnya hanya 2, 1, 5, kalau bisa jangan jangan hanya 2 atau 1, lebih dari itulah. Saya yakin ada lebih dari 1 ayah di situ atau lebih dari 1 calon ayah. Jadi kita lihat target hanya 10, kita buat 10 tidak ya, kalau bisa lebih dari itulah. Dalam sisa tahun ini beberapa bulan ke depan mulai Juni sampai dengan 6 bulan ke depan ini kalau bisa pelaporannya lebih lengkap dengan jumlah sasarannya itu bisa bisa lebih banyak ya. Walaupun saya tahu ketika didistribusikan ke Bapak Ibu itu kecil ya poinnya, nilainya kecil, tapi lebih dari itu lebih baik di atas itu. Terima kasih Pak Irinim, tadi kakak tadi masukannya luar biasa. Bapak Ibu silakan mengembangkan di wilayah masing-masing semua materi paket edukasi yang sudah ada di link. Kalau Bapak Ibu terlewatkan nanti kami share ulang lagi di grup Bangga Kencana. Karena saya tahu ada banyak informasi sudah terlewatkan, ada link pelaporan, ada link materinya, paket-paket edukasinya semua di dalam itu ada. Silakan di-download dan dikreasikan di wilayah masing-masing. Tadi betul ya soal kesempatan kalau memang mungkin 1-2 kali kita non formal kita duduk berkumpul di tempat yang biasa saja, tapi mungkin 1-2 kali bisa semi formal lah, agak sedikit lebih rapi. Kemudian terkait daftar hadir, Bapak Ibu sebenarnya di link pelaporan itu daftar hadirnya itu tidak saya beri tanda bintang ya, dalam tanda petik tidak wajib. Yang penting ada foto. Karena saya tahu ini kalau kita minta tanda tangan orang itu akan banyak pertanyaan yang muncul. Jadi saya sudah cek di situ, itu tidak ada kewajiban sebenarnya. Kalau memang tidak ada daftar hadir, tidak usah dipaksakan. Yang penting ada fotonya. Itu saya lihat di situ tidak ada tanda bintang. Kami lupa informasikan ini bahwa sebenarnya itu tidak terlalu wajib. Kalau memang kegiatannya itu sedang dalam keadaan yang semi formal, tidak terlalu formal. Tapi kalau formal, kalau ada silakan. Kalau tidak pun cukup foto. Itu yang wajib. Biar kita tahu ada kegiatannya. Bisa ya Pak Hieronymus, cukup jelas ya. Ada hal-hal saran masukan tadi, terima kasih. Jangan lupa juga Bapak Ibu, saya ingatkan sekali lagi, tolong lihat panduan Gatinya, buku panduannya itu dekat, itu ada apresiasinya. Jadi nanti medsosnya silakan dihidupkan lagi. Ini perlu ada medsos kita sudah hidup di dunia medsos ini, jadi saya juga kaget nih ketika ada apresiasi di dekat itu perlu ada medsos kalau saya tidak salah. Itu ada satu indikator apresiasinya, ada medsos yang diposting kegiatannya di situ. Oke, sampai di sini masih ada Bapak Ibu yang mau disampaikan. Saya lihat dulu di kolom chat, link pelaporan.
Ada yang tanya pre-post-test ya. Oke, ini bukan workshop atau apa, jadi tidak ada ya. Ini kita evaluasi intern dulu, nanti akan ada evaluasi besar. Eh, Untuk yang kemarin kelas orang tua bersahaja, OTW ya, sertifikatnya. Nanti mungkin 2-3 hari ke depan, 5 hari ke depan ya. Ya, sedang dalam perjalanan untuk penyelesaiannya. Bapak Ibu jangan lupa untuk dekat, ya kalau bisa semua pelaporan ada di setiap bulan ya. Dari Sika nih, Ibu Fadilah. Oke, berkaitan dengan foto, sertifikat. Link sertifikat nanti dipantau saja yang kemarin kelas orang tua bersahaja dalam minggu ini. Semoga bisa cepat selesai. Link daftar hadir. Oke. Ini di kolom chat sudah saya lihat semuanya. Terakhir Bapak Ibu saya coba share screen ya. Em, ini terkait dengan layanan Satya Gatra dan ada satu. Sebenarnya ada dua, Bapak Ibu, ada dua website yang bisa Bapak Ibu akses di Google Chrome nanti melalui Google Chrome. Bapak Ibu bisa akses yang namanya siapnika.org. Nih, saya minta izin sedikit share screen. Oke, Bapak Ibu bisa terlihat di layar. Nah, Bapak Ibu coba sekarang yang pakai, mungkin yang pakai HP agak sulit ya. Coba yang pakai laptop atau PC, komputer. Di Google Chrome-nya, Bapak Ibu coba ketikkan, terlihat ya. Ketikan ini, di Google Chrome itu ketik siap nikah tanpa spasi .org. Link yang ini. Siapnikah.org, Bapak Ibu bisa, apa namanya, akses. Saya ada kirim di grup, di kolom chat juga. Bapak Ibu kalau klik di situ, ini juga salah satu website situs yang bisa dipakai oleh ini lagi-lagi ini butuh HP ya. Tapi ini bisa Bapak Ibu informasikan ke siapa saja. Sasarannya ke masyarakat, ke siapa saja boleh untuk mengakses yang namanya siapnikah.org. Logonya mirip dengan LC Mill. Ini apa dan tujuan apa ini barang ini? Bapak Ibu bisa lihat nanti klik di tengah itu masuk ke situs, klik saja kalau yang bukan melalui PC. Lalu ada lagunya, ada musiknya. Nah, Bapak Ibu bisa lihat nanti ini tampilan depannya, dashboard halaman depannya siapnikah.org. Ada beberapa menu di situ yang bisa Bapak Ibu lihat, tetapi yang salah satu yang mungkin kami minta kepada Bapak Ibu silakan beritahukan ke remaja ke orang tua ke calon pengantin, itu bisa untuk mereka ketik siapnikah.org di handphone mereka di Google Chrome. Kemudian Bapak Ibu silakan klik yang bagian ini. Di sebelah konsultasi pernikahan ini ada tulis cek kesiapan diri. Diklik saja di situ. Kemudian muncul seperti ini. Silakan diisi nama orangnya, eh, catinnya atau remajanya atau siapa saja silakan akses dan klik nama, klik email, kemasukan email, usia, jenis kelamin, asal provinsi Nusa Tenggara Timur, kita pilih, asal kabupaten misalkan saya pilih mana tadi ya, Manggarai Barat misalkan, nama saya coba tes ya, ini bisa seperti itu, usianya 25 tahun, jenis kelamin misalkan laki. Nah, isi biodata ini, kemudian klik mulai. Sebenarnya tujuan ini adalah Bapak Ibu bisa sampaikan ke siapa saja, silakan mereka akses untuk memperbanyak jumlah orang yang mengakses ini. Dan nanti di sini diisi, dipilih saja ini, kesiapan usia. Apakah saya sudah berusia di atas 25, bisa ya atau tidak. Pilihannya hanya ya atau tidak, seperti itu. Seterusnya sampai selesai, sampai terakhir dikirim.
di kolom bagian terakhir kirim. Silakan diisi, nanti Bapak Ibu akan menemukan hasil eh, hasil skornya. Ini tujuannya hanya untuk melihat sejauh mana kesiapan saya dalam kesiapan diri saya untuk menikah. Ini tujuannya. Jadi ini sebenarnya sasaran utamanya lebih ke calon pengantin harusnya. Jadi ketika Bapak Ibu ada ketemu calon pengantin, kalau bisa dia punya Android, suruh dia akses ini di websitenya. Di Chrome, di Google Chrome, buka Google Chrome, kemudian akses websitenya siapnikah.org. Kemudian pilih yang tadi, cek kesiapan diri, kemudian isi semua jawaban yang ada di sini. Pilihannya hanya ya, tidak di sebelah kanan itu. Kalau menggunakan handphone lebih mudah kelihatannya, lebih gampang sekali. Pertanyaannya cukup banyak, ada beberapa indikator. Tujuan dari memilih ini adalah untuk melihat seberapa siap diri si calon pengantin itu dalam menikah. Jadi kita mengisinya sampai selesai. Kemudian nanti ada muncul skor. Saya coba pilih dulu. Ada hasil yang otomatis dia muncul. Jadi semakin banyak orang mengakses ini, itu tujuannya ya. Tujuannya adalah semakin banyak orang mengakses eh, website siapnikah.org. Ini kita di BKKB ini sudah mulai muncul banyak sekali website. Saya tahu ada Fairval dan seterusnya, ada PK dan seterusnya. Tapi ini ada satu lagi khusus untuk para remaja ataupun calon pengantin. Bapak Ibu PKB kami harapkan ini tidak wajib juga ya. Tapi kalau ada kesempatan, Bapak Ibu bisa menyampaikan ke PIK-R, ke remaja-remaja ataupun ke mahasiswa atau siapapun masyarakat atau calon pengantin sebenarnya untuk mengakses ini. Kemudian mengisi semuanya. Setelah itu klik kirim. Yang paling bawah ini kita klik kirim, nanti muncul. Nah, skor Anda adalah 72,55. Bila skor di bawah 80, kemungkinan besar Anda belum siap. Diri kita belum siap untuk menikah. Ini khusus untuk calon pengantin ya. Ini mudah sekali. Hanya itu saja sebenarnya tujuan dari website ini. Selain untuk membaca materi-materi edukasi di dalam, ada satu kalkulator siap nikah ini yang bisa Bapak Ibu akses untuk melihat seberapa siap diri si calon pengantin dalam eh, menyiapkan pernikahannya. Hanya begitu saja sih sebenarnya. Skornya muncul seperti ini yang tertampil di layar Bapak Ibu lalu sudah. Jadi kalau skor di atas 80 itu sudah siap. Jadi kami menyampaikan ini ke Bapak Ibu tujuannya untuk nanti Bapak Ibu sampaikan ke calon pengantin ataupun ke remaja atau siapapun. Silakan untuk mengaksesnya. Ini gratis, tidak berbayar dan seterusnya, tidak ada apa namanya, tidak ada. Jadi tampilannya seperti ini Bapak Ibu, tidak ada berbayar. Silakan klik nanti di bagian cek kesiapan diri yang sebelah ini, yang sebelah merah ini. Ada banyak cek edukasi, ada banyak menu-menu di sini bisa Bapak Ibu lihat dan nanti pelajari sendiri ya Bapak Ibu. Ini kalau bisa nanti ada orang yang mengakses lah. Kalau bisa dari 1-2 kabupaten ada yang bisa mengakses ini untuk mengecek kesiapan dirinya. Untuk platform ini saya kira cukup. Ada pertanyaan Bapak Ibu terkait website platform ini siapnikah.org. Jika ada kesempatan bisa mengaksesnya, dicoba-coba dulu, kasih ke remaja atau ke mahasiswa atau ke calon pengantin untuk mengakses ini. Intinya dijawab dengan jujur ya, indikatornya itu dijawab dengan jujur. Jangan kita karang-karang supaya kita layak, itu tidak boleh. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu, ini ada 2 website sih sebenarnya, 2 platform lagi di remaja ini. Satunya yang namanya tadi ya, siapnikah.org. Yang satunya ini satyagatra.kemendukbangga.go.id. Ini juga belum pernah ada workshop, tetapi sudah diberitahukan ke kami sehingga kami punya kewajiban untuk menyampaikan ke Bapak Ibu. Silakan dipelajari masing-masing secara pribadi, otodidak saja. Isinya seperti apa? Ini juga sama. Ada beberapa kalkulator yang bisa Bapak Ibu gunakan di dalam untuk mengecek layanan-layanan Satya Gatra. Jadi ini sebenarnya layanan Satya Gatra online. Jadi ada satu website online yang bisa diakses oleh siapapun. Silakan dipilih, ketiknya satyagatra.kemendukbangga.go.id. Tampilannya seperti yang ada sekarang di layar Bapak Ibu. Memang agak berat ini tampilannya. Ada layanan tentang kami, informasi, Bangga Kencana Kit, jadwal konsultasi, dan seterusnya. Ini ada layanan. Ini ada yang mau pilih tahap konsultasi dan konseling, testimoni, kalkulator keluarga, kalkulator siap nikah, ada semua di sini. Ini yang tadi saya bilang ya. Kalau kalkulator siap nikah yang tadi,
Kalau keluarga juga hampir sama sebenarnya. Silakan klik di situ, kemudian nanti kita pilih dan isi semua indikator pernyataan atau pertanyaan yang ada di dalam. Itu saja sih sebenarnya. Tidak terlalu ribet. Jika ada kesempatan, sekali lagi Bapak Ibu PKB bisa menyampaikannya ke masyarakat untuk mengakses layanan Satya Gatra secara online, ataupun untuk calon pengantin untuk mengakses yang namanya siapnikah.org ini, platform Siap Nikah. Oke Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan. Apakah sampai dengan saat ini ada hal yang mau disampaikan? Ada pertanyaan? Ini tambahan ya, informasi tambahan tentang Siap Nikah dan Satya Gatra online itu ada. Silakan diakses dan dipelajari sendiri. Belum ada workshop resminya, ini juga disampaikan saja ke kami dan kami diminta untuk menyampaikan ke Bapak Ibu PKB. Jadi kalau ada kesulitan, silakan minta masyarakat untuk akses saja di Satya Gatra online itu, Satya Gatra. Ataupun untuk calon pengantin silakan akses Siap Nikah untuk mengecek kesiapan dirinya dalam melakukan pernikahan. Saya kira demikian yang dapat kami sampaikan. Adakah hal yang mau disampaikan, kritik, saran, usul, protes untuk nanti kami sampaikan ke Pak Menteri nanti. Kebetulan beliau mau berkunjung ke NTT. Semua masukan tadi sudah saya catat untuk kami sampaikan nanti ke Direktorat Ketahanan Remaja. Terakhir Bapak Ibu, sebelum kami Ibu Ketua Tim sedang rapat bersama Kaper. Saya kira sudah cukup ya, kita sudah omong hampir 2 jam, Jadi lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terakhir jangan lupa untuk selalu mengingat laporan-laporan di SIGA, khususnya BKR kalau bisa diupdate data-datanya supaya kelompok-kelompok yang kita dapat di luar dari kelompok BKR itu bisa terupdate, datanya bisa sesuai, bisa dilaporkan di SIGA. Untuk Gati silakan dilaporkan di dalamnya. Untuk bulan Juni, kalau bisa untuk bulan Juni dilaporkan sudah supaya kami tarik dan kami sampaikan ke pusat. Adakah hal lain yang mau disampaikan sebelum saya tutup kegiatan ini? Oke. Diam adalah tanda bahwa cepat selesai sudah. Ini sudah hampir jam 3. Terima kasih banyak sekali lagi Bapak Ibu PKB yang luar biasa di lapangan. Tanpa Bapak Ibu saya kira kami juga tidak ada apa-apanya. Semua yang ada di pusat, di provinsi itu semua bisa berjalan itu karena kerja kerasnya Bapak Ibu di lapangan. Sebagai penyuluh garda terdepan, keringat dan capeknya Bapak Ibu adalah hal berharga bagi kami, yang penting bagi kami untuk keberlanjutan instansi kita, keberlanjutan program kita. Kami selalu mengutip kata-kata dari kaper-kaper sebelumnya bahwa Bapak Ibu PKB adalah kepala perwakilan di wilayahnya masing-masing. Tetap semangat sesuai dengan sesuai dengan yel-yelnya ya. Salam PKB, sehat semangat luar biasa ya. Biasa di luar jadi luar biasa. Oke, tetap semangat. Terima kasih banyak Bapak Ibu PKB. Ibu Ketua Tim sedang rapat. Kami mohon maaf jika ada salah kata, salah perilaku, salah sikap. Saya harap bisa ditinggalkan di ruang Zoom ini. Terima kasih banyak untuk waktunya, kesediaannya. Sampai bertemu di lain waktu, di Zoom-Zoom yang lainnya, di evaluasi-evaluasi selanjutnya. Terima kasih banyak. Selamat siang, selamat beristirahat. Ya, Pak Yeri. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Oke.